Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada teman Keo yang sudah bergabung pada sesi Moves Talk dengan tema Optimize Marketing Through Data Analytics. Senang sekali saya Nuri Muraton Salihat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada siang hari ini selama 75 menit ke depan akan memandu teman Keo semuanya dalam sesi Moves Talk yang sudah saya sebutkan temanya sebelumnya yaitu Optimize Marketing Through Data Analytics. Untuk mewadahi kolaborasi peran pemerintah dan generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia 2045, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Ministry of Finance Festival atau disingkat MOFES. MOFES merupakan festival kolaboratif Kementerian Keuangan bagi generasi muda dalam mengembangkan karakter dan potensi diri, berinovasi, berdaya saing, berjejaring, dan memahami potensi ekonomi Indonesia untuk bergerak bersama menuju Indonesia Maju 2045. Masa depan adalah milik mereka yang telah mempersiapkan diri hari ini. Sesuai dengan tema MOFES hari ini, yaitu The Future is Today. Jadi buat kalian, generasi muda yang akan menjadi aktor utama untuk mempersiapkan masa depan, pada hari ini dengan semangat menuju Indonesia Maju 2045, kita akan berkolaborasi, bereksplorasi, dan bertukar pikiran melalui Road to MOFES. Namun sebelum sesi talk show ini dimulai, sebagai gambaran saya akan menyampaikan latar belakang sesi ini. Teknologi informasi atau TI telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan, institusi, atau bahkan individu untuk mendukung mereka dalam memecahkan masalah dan meningkatkan proses bisnis. Akibat dari penggunaan TI, muncullah data elektronis yang disebut-sebut oleh berbagai publikasi sebagai emas atau minyaknya abad ini. Siapa sih yang meragukan kalau data telah menjadi aset penting generasi kita? Muncullah pemikiran kalau kita tidak boleh tinggal diam melihat data yang kita miliki. Data tersebut kemudian dianalisis untuk melihat pola, hubungan, bahkan pengetahuan baru yang bisa dimanfaatkan termasuk untuk mendukung kegiatan pemasaran kita. Kegiatan analisis ini disebut sebagai data analytics. Dengan data analytics, kegiatan pemasaran tidak lagi dilakukan sembarangan karena kita sudah mempelajari kesimpulan dari data yang kita miliki. Bisa terbayangkan kalau pemasaran dilakukan kepada target yang tepat dengan metode pemasaran yang sesuai. Hasilnya pun diharapkan lebih maksimal. Pendapatan atau kualitas layanan kita diharapkan meningkat. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud data analytics? Bagaimana cara penggunaannya? Seberapa bermanfaat? Bagaimana implementasinya di institusi dan perusahaan teknologi? Dan bagaimana potensi bidang ini ke depan? Mari kita jawab bersama dua pembicara kita siang ini yang akan saya sapa. Yang pertama ada Mas Ausi Haryono. Beliau adalah Direktur Marketplace Grab Indonesia. Selamat siang Mas Ausi. Halo, selamat siang, Mbak Im Halo semuanya. Mas. Mas apa kabar hari ini? Baik, sehat. Apa kabar, Mbak Im? Alhamdulillah baik. Mas semoga selalu sehat ya. Amin. Amin. Oke, Mas terima kasih. Dan yang selanjutnya ada Mas Ade Satya Wahana. Beliau adalah Ketua Komunitas Data Analytics Kementerian Keuangan. Selamat siang Mas Ade. Selamat siang Mbak Im. Halo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, semoga sehat-sehat selalu ya Mas. Dan mungkin kita akan langsung ke Mas Ade dulu nih, karena Mas Ade ini kan dari internal Kementerian Keuangan, Ketua Komunitas Data Analytics Kementerian Keuangan. Boleh nggak Mas diceritakan kegiatan komunitas ini apa, data analytics itu apa, tools yang digunakan apa saja, tantangannya apa, dan gimana sih Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintah melihat potensi pemanfaatan data analytics dalam kegiatan kita. Nah, silakan nih Mas Ade untuk menyampaikan paparan. Mohon untuk menyampaikannya dalam waktu 25 menit ya Mas. Silakan. Mas Yaim ya, izin share screen gitu. Lanjut saja. Nah, di sini istilah yang biasa saya pakai karena memang itu memang background pendidikan saya, data science kan. Sebenarnya agak-agak mirip nih antara data science sama data analytics. Jadi mungkin di sini saya pakai istilahnya data science. Nah, di sini ada review dari Harvard Business di tahun 2012 kalau misalnya data science atau data scientist itu adalah sexiest job in the 21st century. Ya walaupun di awal abad 21 ini kan di tahun 2012 tapi sudah dibilang bahwa ini data science ini adalah sexiest job. Walaupun nanti century masih agak panjang gitu kan. Oke.
Jadi mungkin saya mau nanya nih ke teman-teman sekalian, kira-kira apa sih yang terpikir kalau misalnya ada orang atau teman-teman mendengar istilah data science atau data analytic? Kira-kira apa yang kepikiran nih? Ini barang apa sih gitu? Coba mungkin bisa di chat apa namanya yang terpikir di teman-teman saat mendengar data science di sini. LHO, loh. Dulu ini masih kaget berarti. Ada lagi? AI, oke, AI ngolah data. Wah, kalau ngolah data pasti teman-teman udah jago nih, apalagi kalau misalnya sudah tesis kan, atau ada tulisan gitu. Saya salah room, big data, coding, statistik. Nah, ya memang mirip-mirip, bakal arahnya ke sana gitu. Pola kontinuitas, saya salah room. Oh iya, apa? Oke, mungkin langsung di ini aja ya. Jadi sebenarnya data science atau data analytic itu adalah inti utamanya adalah extraction. Jadi kita nyari knowledge, value atau insight dari data. Jadi kita nyari sesuatu yang berharga dari data itu gitu. Tapi menggunakan pendekatan statistikal dan machine learning. Tadi kan ada beberapa teman-teman yang juga bilang statistik dan machine learning, AI dan lain sebagainya melalui proses yang life cycle yang komplit gitu. Jadi ya secara garis besar generalnya adalah mencari knowledge atau insight dari data itu. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalnya lihat dari 4 orang ini nih, 4 gambar ini, kira-kira menurut teman-teman data scientist itu yang mana gitu? Yang person A, person B, C atau D? Coba, kira-kira yang mana sih? Apakah orang yang di depan robot gitu kan? Ada yang person yang businessman lagi presentasi, atau orang di depan kamera yang lagi di depan layar lagi lihat mungkin ini programming ya. Terus atau person D nih, mungkin itu guru matematik atau guru statistik gitu. Wah, ini ada yang bilang, ada yang bilang C, ada yang bilang semuanya. Wah, ini berarti teman-teman agak sedikit maruk ya kalau semuanya. Tapi sebenarnya jawabannya adalah benar, semuanya. Jadi ini data scientist ini bisa semuanya, maksudnya bisa ngambil posisi di semua person ini gitu. Dia mungkin untuk dilihat dari kompetensinya untuk data scientist sudah beberapa hal. Jadi kan dari ada 4 itu, data scientist butuh business knowledge. Jadi kita butuh gimana sih bisnis, maksudnya bidang apa yang kira-kira bisa kita pecahkan gitu, masalah bisnis apa yang bisa kita pecahkan melalui data. Dan juga pasti butuh statistik dan programming kan, karena kan sekarang data dan proses kalkulasi itu semua masuk ke komputer, dan untuk belajar atau untuk menyuruh komputer itu belajar gitu kan, kita butuh kompetensi programming. Dan statistik juga perlu karena bahan dasarnya dari analisis data adalah statistik tadi. Nah, di sini ada yang mungkin kadang kelupaan nih, yaitu adalah sisi komunikasi. Nah, data scientist tuh butuh komunikasi karena tadi kan udah dapat insight ya, udah dapat insight dari data. Terus kalau misalnya tidak bisa komunikasi, ya akhirnya hilang begitu aja gitu insight-nya. Jadi nggak diterima oleh pimpinan atau tidak di follow up lagi selanjutnya. Oke, terus kemudian tools apa yang kira-kira dibutuhkan untuk data scientist gitu kan? Nah, di sini karena banyak kompetensinya, jadi coba saya pisahkan menjadi beberapa bagian gitu. Yang ada database, ada aplikasi, statistik, programming language, sama visualisasi data. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini database, ya mungkin ya yang paling tradisional yang sekarang adalah relational database ya, walaupun masih banyak dipakai. Terus kemudian ada big data, dan juga mungkin sudah mulai ada graph database di sini. Nah, untuk statistik mungkin teman-teman udah pernah make ya, SPSS, apalagi kalau misalnya karya tulisnya menggunakan pendekatan kuantitatif gitu kan, regresi, terus nyari efek dari sebuah variabel ke variabel lain. Tapi di sini ada aplikasi R juga untuk membantu pekerjaan di data scientist. Terus kemudian ada programming language, ada JavaScript, PHP juga bisa. Tapi yang paling besar di di data scientist ini yang berhubungan sama data scientist adalah Python. Jadi kalau Python mensupport dari awal project hingga akhirnya deployment produknya gitu. Nah, dan di sini untuk visualisasi mungkin salah satunya ya, mungkin masih banyak lagi aplikasi-aplikasi visualisasi data. Itu ada Tableau, dan mungkin kalau misalnya paling gampang ya Office. Kita punya Excel, Microsoft Excel, ada data, ya kita bikin grafik atau chart di situ.
Oke, selanjutnya, nah untuk sebuah sebuah project data analytic ada yang namanya framework. Di sini ada CRISDM. Kalau CRISDM tuh maksudnya kita ada proses yang harus dilalui untuk membuat sebuah produk atau sebuah hasil analisis gitu. Yang pertama pasti kita cari masalah apa nih yang mau kita jawab. Terus kemudian nyari datanya yang kita mau pakai apa. Datanya dapat dari mana dan apa aja datanya yang tersedia gitu. Terus kemudian di preparation datanya, mulai dianalisis, terus kemudian dievaluasi hasil analisisnya, apakah itu benar atau apakah itu pendekatannya yang dilakukan itu benar. Kalau misalnya sudah valid, ya kemudian deploy, dipresentasi dan divisualisasikan. Jadi ini sebuah life cycle-nya dari project data analytic gitu. Oke, tadi sudah agak sedikit dipaparkan ya, maksudnya data analytic itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, terus kemudian ini mau coba masuk ke pemanfaatan DA ini di Kementerian Keuangan. Kalau misalnya lihat dari arahannya Bu Menteri, jadi Bu Menteri itu sering menggaungkan nih bahwa Kementerian Keuangan itu kita tuh duduk di sebuah tumpukan data yang sangat banyak di bawah kita gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma duduk doang dan tidak memanfaatkannya, itu buat apa gitu? Cuman akhirnya membuang-buang resource. Jadi ini adalah tambang baru, kita harus menggali sesuatu dari tambang ini gitu. Kalau misalnya Bu Menteri bilangnya kayak gitu. Nah, mungkin ini saya coba ceritakan salah satu inisiatif data analitik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi ini ada yang namanya Trade Circumvention Detection. Jadi kasusnya adalah ini ada satu negara, kita sebutnya negara merah, itu dilarang mengimpor atau mengekspor barang tertentu ke negara biru. Tapi dari perusahaan-perusahaan di negara merah itu dia mengekspor ke Indonesia, dan dari Indonesia dia punya perusahaan lagi dan mengekspor ke negara biru. Karena dari Indonesia dan ke negara biru barang itu tidak dilarang. Mungkin kalau misalnya gampangnya sih ini kayak VPN ya. Jadi teman-teman mau akses web ternyata dilarang tuh, difilter. Jadi akhirnya kita pakai jalur VPN untuk akhirnya bisa masuk ke websitenya gitu. Nah terus ini efeknya apa gitu kayak Indonesia ya? Ya sudah pasti negara biru aneh dong. Wah ini kok barangnya masih banyak yang masuk ke negara saya? Dari mana nih masuk negaranya barangnya ini? Dari Indonesia kan? Akhirnya Indonesia yang di blok itu juga import barang dari Indonesia yang diblok sama negara biru. Nah, terus di mana dukungan data analitik terkait dengan kasus itu? Yang pertama, sudah pasti kita punya datanya, data import, data importir sama data eksportir, ada perusahaannya. Coba kita sama ini. Jangan-jangan perusahaan impor sama perusahaan ekspor memiliki beberapa kesamaan, misalnya kayak identitas, NPWP dan lain sebagainya, terus nama pemilik atau alamat perusahaan atau kantor pusatnya. Terus ya nama dari perusahaannya jangan-jangan malah mirip gitu, ada satu kata atau dua kata yang sebenarnya sama gitu. Nah, di sini adalah dukungan data analitik. Kita cari yang sama, terus mereka berhubungan dalam alur barang tadi. Yang si perusahaan impor dari negara yang merah, terus dia menjual ke eksportir, dan eksportir mengekspor ke negara biru. Nah, ini bisa dicurigai bahwa ada praktek trade circumvention di sini. Nah, metodologi yang dipakai adalah graph analysis. Jadi semua perusahaan-perusahaan itu kita plotin di sebuah grafik sini, ada graph, dan semua relasinya diplot juga menjadi sebuah garis-garis. Nanti dianalisis kira-kira ada nggak sih praktek-praktek yang tadi gitu, dan akhirnya bisa kita tindak lanjuti berupa ya kita coba selidiki lagi lebih lanjut di lapangan. Oke. Terus udah penjelasan data analitik apa, terus pemanfaatannya di Kementerian Keuangan gimana, what's next? Kedepannya gimana nih data analitik gitu kan? Jadi kalau misalnya ditanya apakah data science atau data analitik itu adalah potensial karir yang berpotensi di masa depan gitu, di future gitu, kita bisa lihat dari empat hal ini. Yang pertama, keadaan sekarang adalah pandemik ya. Jadi kalau misalnya pandemik kan berarti semua orang dipaksa untuk tidak saling berdekatan ya. Jadi banyak yang melakukan work from home. Jadi kita tuh bekerja di dalam rumah dan tidak kemana-mana. Nah, di situ mulai banyak ide-ide service atau produk yang mendukung pelaksanaan WFH itu. Jangan-jangan nanti mungkin dari Mas Ausi bisa nyeritain Grab jangan-jangan bisa mendukung tadi WFH tadi gitu kan. Terus kemudian yang kedua, just realize, maksudnya manfaat dari DA ini itu
kayaknya di Indonesia tuh baru dirasakan kepentingannya. Jadi importance-nya dari data analitik itu baru dirasakan khususnya di pemerintahan ya. Kalau di pemerintahan mungkin baru setahun atau 2 tahun ini mulai banyak inisiatif data analitik. Tapi kalau misalnya di swasta mungkin dari awal 2020 atau awal 2010 gitu kan, sebelumnya sudah mulai banyak service-service atau produk yang berdasarkan analisis data. Dan kemudian data growth. Nah, kalau misalnya di sini kan kita semua udah yakin ya, maksudnya banyak banget data, baik itu yang dari perusahaan maupun yang ada di luar. Ya, misalnya sosial media dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu harusnya malah lebih banyak ide-ide yang keluar dari banyaknya data ini di luar sana gitu. Dan terus yang terakhir adalah di Indonesia, pemerintah sekarang tuh mulai berinisiatif untuk menggabungkan data-data dari semua kementerian. Ada yang namanya Satu Data Indonesia. Dan menurut saya itu adalah salah satu cikal bakal inisiatif open data dari pemerintah. Jadi nanti ada open government gitu. Jangan-jangan nanti ke depannya pemerintah Indonesia membuka data yang ada di pemerintah untuk dicoba dibikin sesuatu lah dari masyarakat, baik itu akademisi maupun dari pihak swasta. Apakah bisa menjadi sesuatu yang bisa membantu ekonomi rakyat ataupun nanti ke pemerintah juga gitu. Jadi dari semua hal ini ya pasti data analitik itu kedepannya bakal cerah banget gitu karirnya. Nah, terus what to expect? Kira-kira apa yang bakal ketemu pas lagi kita join atau involve ke data analitik? Yang pertama, math sama programming itu pasti nggak terbantahkan bakal ketemu. Tapi itu bukan syarat untuk getting involved. Jadi kalau kita mau mulai dan ternyata melihat diri kita math sama programming aku lemah banget gitu, itu jangan kecil hati dulu karena memang bisa dimanapun gitu. Maksudnya untuk bergabung di data analitik kan nggak harus pakai math sama programming. Bisa jadi kita tahu bisnisnya, bisa punya idenya, dan itu bisa membuat kayak project data analitik tertentu gitu. Terus kemudian industri itu nggak butuh data scientist yang hanya bisa membuat model. Kan tadi kan misalnya ada model-model prediksi gitu. Kita pakai data untuk memprediksi sesuatu dan hasilnya bagus. Misalnya akurasi 90%. Industri itu nggak butuh yang sampai segitu aja gitu. Tapi butuh lagi untuk ke depannya. Ini modelnya bisa diapain? Bisa jadi produk apa enggak? Bisa jadi service atau enggak gitu. Gimana deployment-nya? Itu yang dibutuhkan oleh industri. Terus yang ketiga, karena datanya sekarang sudah banyak ya, jadi problem-problem yang bisa dipecahkan oleh data juga makin beragam. Jadi pendekatan-pendekatannya analisis datanya juga beragam. Ya, jadi harus kreatif lah untuk memecahkan masalah gitu. Terus yang terakhir ya fast evolution. Jadi tools dan algoritma terkait dengan data science, terkait dengan data analitik itu sekarang lagi berkembang pesat gitu. Mungkin teman-teman sekarang ada yang tahu yang fast app itu ya, yang dari gambar diam menjadi gambar bergerak. Mungkin sebelumnya 3 tahun ke belakang nggak kepikiran tuh bisa kayak gitu kan. Nah sekarang sudah bisa, dan itu memang evolusi dari data analitiknya. Makanya yang dibutuhkan adalah continuous learning dan kolaborasi. Kita harus tetap belajar dan kita kolaborasi dengan teman-teman yang suka dengan data analitik yang lain. Maka dari itu coba saya perkenalkan komunitas saya nih di Kementerian Keuangan, Ministry of Finance, Data Analytic Community. Yang jelas ya pasti karena MOFDAC itu kan jelas ya, Ministry of Finance, Data Analytic Community adalah komunitas yang isinya penggiat analisis data yang merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan. Ide awalnya adalah kita nganalisis data dapat dari kerjaan, atau mungkin ada teman-teman yang memang suka untuk analisis data, belajar akhirnya sakit atau tipes gitu kan, karena sendirian gitu, karena sendirian akhirnya susah banget. Akhirnya kita gabung nih bareng teman-teman yang lain untuk saling share idea atau masalah-masalah di data. Untuk pembentukannya awalnya sih kita ketemu tuh dari kompetisi data analitik gitu di tahun 2020. Jadi sebenarnya komunitas kita tuh masih komunitas muda lah ya, belum sampai 1 tahun gitu. Jadi tadinya kita berkompetisi, akhirnya kita bergabung untuk membuat sebuah komunitas yang bisa saling membantu pengembangan masing-masing gitu dari anggotanya. Nah ini visi kita ya. Jadi kalau misalnya kata orang kan, gantungkan mimpimu setinggi langit, ya kita juga menggantungkan mimpi kita, jadi mau menjadi data analitik organisasi sektor publik terbaik di Indonesia. Nah, ini ada goals-goalsnya. Kita coba membangun data culture di Kementerian Keuangan, memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan data analitik, dan kita juga karena di luar organisasi Kementerian Keuangan kita
coba untuk menjadi mitra pengembangan DA di Kementerian Keuangan gitu. Sini. Nah, terus kegiatan apa sih yang ada di komunitas ini? Yang pertama, kita menjadi pelatih atau pengajar di beberapa pelatihan di BPPK tadi. Kita ada dua pelatihan besar di sini. Ada yang pertama pelatihan terkait dengan pengenalan DA atau pimpinan. Jadi gimana sih project DA itu kira-kira enaknya kayak gimana nih, kita bisa pecahin bisnis case yang kayak gimana gitu. Terus yang kedua ada pelatihan terkait dengan teknis pelaksanaan data analitiknya. Jadi mengajari Python atau tadi statistik atau matematik itu ada pelatihan itu sendiri. Terus di tahun ini juga kita terlibat di project data analitik di Kementerian Keuangan. Karena di tahun ini ada 26 project yang merupakan inisiatif strategisnya dari Kementerian Keuangan. Nah, dari 26 project itu, teman-teman di komunitas mendampingi project-project itu agar visible untuk dilakukan dan bisa bermanfaat di unit yang punya project DA-nya ini, Oke, kemudian itu kan tadi di internal Kementerian Keuangan ya. Kalau misalnya teman-teman, ini kan cuma komunitas internal gitu. Nah, sebenarnya kita juga punya kelas data atau sharing session. Jadi kita punya kegiatan yang setiap minggu biasanya, atau enggak 2 minggu sekali, terkait dengan kita ngebahas data analitik itu seperti apa. Dan untuk kelas-kelas sebelumnya itu bisa diakses oleh teman-teman di YouTube channel kita di Mofdak. Oke, nah kita juga punya channel diskusi dari WhatsApp group, Discord, tadi ada YouTube, sama Instagram juga di @mofdak. Oke, nah terus di sini mungkin yang berhubungan sama temanya yang sekarang, kita juga punya research project. Jadi kan kalau misalnya komunitas cuman kumpul doang kan, terus tanpa ada sesuatu yang dikerjain, ya mungkin ada kelas-kelas atau ngajarin gitu kan. Nah, tapi kita juga pengen ada satu output dari komunitas kita. Nah, ini kita coba bikin social network analysis. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar apa yang namanya drone emprit, yang kita coba bikin yang kecil-kecilan lah, seenggaknya bisa dipakai langsung oleh teman-teman dari kehumasan di Kementerian Keuangan gitu. Jadi intinya sih dari sosial media ini, misalnya kita ngambil data dari Twitter, terus yang itu tuh kita ambil data-data yang berhubungan dengan isu-isu yang ada hubungannya dengan Kementerian Keuangan. Misalnya terakhir itu terkait dengan PPN pada kebutuhan pokok. Nah, itu kan sebenarnya banyak tuh sentimen-sentimen di Twitter tuh di luar sana terkait pembahasan isu itu. Nah, dari data-data itu kita coba analisis sentimennya. Mana tweet-tweet yang bernada negatif, mana yang bernada positif terhadap Kementerian Keuangan. Dari semua itu kita plot menjadi sebuah graf dan kita analisis kira-kira enaknya harus ada kebijakan strategis apa nih dari kehumasan. Apakah harus counter isu ke teman-teman atau user-user yang negatif itu, atau kita memanfaatkan user-user yang punya sentimen positif dan akhirnya bisa mengalahkan tonton negatif di Twitternya. Nah, untuk melaksanakan itu kita pakai pendekatan yang namanya NLP, Natural Language Processing, dari jadi teks kita coba bikin sentimen analisisnya. Mungkin ini cuma gambaran singkat aja terkait dengan apa yang kita lakukan. Itu ada 2 graf dan ini ada 2 yang besar nih terkait user yang memiliki sentimen negatif sama positif. Ada di sini Tribun News dan ada beberapa user lainnya. Oke, mungkin gitu aja Mbak Im. Kita bisa. Terima kasih Mas Ade atas pemaparannya yang luar biasa. Mari teman-teman kita berikan aplaus virtual untuk Mas Ade. Terima kasih Mas Ade. Oke, selanjutnya nih kita akan menyambung pemaparan sebelumnya. Tadi Mas Ade sudah mengulas tentang apa itu data analytics, tools-nya apa, dan potensi penggunaan di institusi pemerintah, serta potensi kedepannya seperti apa. Nah, sekarang kita akan mendengarkan nih kepada Mas Ausi, gimana sih penerapan data analytics di perusahaan teknologi seperti Grab? Gimana data analytics dapat mengoptimalkan pekerjaan di bidang marketing mereka, penerapannya seperti apa, dan skill set apa sih yang diperlukan jika ingin berkarir di data analytics? Langsung saja nih kepada Mas Ausi, kami persilahkan, mohon untuk bisa menyampaikannya dalam waktu 25 menit. Terima kasih Mas, silahkan. Terima kasih Mbak Im. Saya izin share screen dulu ya. Makasih tadi Mas Ade sharingnya, seru sekali dengarnya. Pemanfaatan analytics di Departemen Keuangan sangat membuka mata.
Dan saya sendiri personally suka ini dua-duanya ya, baik secara hobi maupun secara profesi, sangat-sangat passionate. Dan terutama saya bersyukur sekarang ini saya punya kesempatan untuk memimpin divisi marketplace di Grab. Divisi ini kita mungkin kurang lazim, tapi pada dasarnya karena kita punya banyak sekali algoritma yang mengatur efisiensi supply dan demand penyedia jasa dari sisi driver partner, merchant partner, dan dengan konsumer kita. Jadinya butuh satu divisi khusus yang isinya tim berupa data scientist dan ekonomis untuk membantu para decision maker kita untuk bisa memahami benar-benar lebih mendalam data dari sisi data apa saja yang terjadi di market. Dan kita juga banyak sekali kolaborasi karena mungkin dalam satu hal ya, salah satu peran penting dari tim kita adalah menjadi sebuah jembatan. Nah, jadi kita menjadi jembatan dari data dengan business decision maker supaya terjadi sebuah kepemahaman bisa mengambil keputusan secara efisien. Nah, kita juga menjadi sebuah jembatan antara algoritma, karena banyak sekali machine learning algorithm, dengan sisi human dan bisnisnya. Karena untuk mengambil keputusan, kita tidak bisa semata-mata meninggalkan kepada mesin black box, jadi kita butuh untuk memahami di luar sana sebenarnya apa yang terjadi sih ketika kita melakukan berbagai macam algoritma ini. Nah, hari ini saya akan sharing mungkin sedikit overview, jalan-jalan lah, tour, untuk data ekosistem itu seperti apa. Mungkin secara spesifik saya akan sharing untuk di perusahaan teknologi. Jadi sebelum di Grab, saya juga pernah di Traveloka. Mungkin banyak hal yang mirip-mirip. Dan dari situ mungkin kita bisa sharing, banyak belajar data ekosistem yang baik itu seperti apa. Karena ujung-ujungnya kita semua ini ingin belajar. Dan kalau kita kaitkan lagi dengan presentasi di awal, kenapa sih kita mau mendalami data analytics ini ya sebagai bangsa Indonesia? Kenapa itu penting? Nah, kita balik lagi ke visi 2045. Kita mau mengembangkan kesejahteraan. Salah satu cara mengembangkan kesejahteraan adalah dengan cara bagaimana kita semua menjadi lebih produktif, bagaimana bisa meningkatkan GDP. Nah, ini nggak cuma perusahaan teknologi, ini bisa diaplikasikan di semua lini, di semua industri. Pada dasarnya, dengan resource yang ada sekarang, bagaimana kita bisa menjadi lebih efisien lagi, lebih produktif. Nah, ini banyak sekali penerapannya, dan secara personal saya sangat excited buat belajar hal-hal ini. Jadi, mungkin aspek-aspek ini kalau misalnya belum banyak berkecimpung, itu tidak terlalu familiar. Banyak bicara tentang industri 4.0, jadi mungkin saya akan sharing beberapa contoh-contoh konkret penerapannya, tour berbagai jenis penerapan, dan terkait ke situ juga sebagai individual ya, terutama di sini banyak generasi muda, bagaimana caranya saya bisa belajar. Karena data analytics ini berguna, mungkin akan sangat berguna untuk mereka yang ingin menjadi profesional di bidang data engineering, data analytics, data science. Tapi selain itu, apapun usaha atau mungkin profesi yang kita pilih nanti, data literacy akan menjadi sangat penting. Dan itu mungkin tadi seperti Mas Ade sharing di awal, itu bukan hanya dominasi orang-orang yang mendalami bidang matematika atau statistik, tapi kedepannya akan banyak lagi tool-tool untuk memudahkan, sehingga kalau di visi bidang ini ya, ada yang namanya citizen data scientist. So, ini mungkin sedikit perkenalan supaya kedepannya kita semua yang di sini nih harapannya bisa menjadi citizen data analyst di bidang kita masing-masing. Nah, kalau kita ngomongin data, ini saya layout ekosistemnya, ibaratnya dari hulu ke hilir. Karena ini benar-benar komunitas ya, kolaborasi, banyak sekali jenis-jenis skill maupun subprofesi yang saling mendukung satu sama lain. Kalau kita set dari paling atas nih, dari hulu ke hilir, paling atas itu data curation, data collection, kemudian bagaimana menggabungkan semua itu menjadi sebuah data lakehouse, data warehouse. Nah, di sini penting peranan yang namanya tim data engineering. Karena biasanya kalau misalnya baru memulai, problem-problem yang cukup tipikal itu, dan it's always a problem adalah, mungkin kalau dibilang no data, enggak juga, tapi seringkali datanya messy, disjointed, unreliable, banyak kegiatan-kegiatan manual.
Nah, di sini adalah banyak sekali kontribusi yang diberikan dari disiplin ilmu data engineering supaya gimana sih caranya supaya rapi, semuanya itu bisa di-track dengan baik, jelas definisinya, sehingga tidak berantakan. Dan kalau misalnya kita lihat di artikel-artikel, mungkin banyak ya yang highlight mengenai peran data scientist. Nah, di sini aku mau meng-highlight bahwa fondasi data engineering ini sangat penting, karena tanpa adanya itu, kita mungkin tidak bisa mengakses data dengan baik dan rapi. Nah, ketika kita sudah membangun yang di atas ini, yang hulu, kemudian next step berikutnya adalah bagaimana membangun kapabilitas dan kompetensi di bidang yang bawah. Baik secara analytics, yang untuk membantu kita memahami situasi bisnis, situasi marketing, maupun juga mungkin ke depannya lagi akan banyak menuju ke penerapan artificial intelligence maupun machine learning. Nah, kalau untuk di sini, seperti apa sih yang bagus? Kalau misalnya untuk data engineering, mungkin karakteristiknya adalah bagaimana supaya bisa semua terstruktur rapi, efisien, dan cepat. Kita pengen cepat kan. Nah, kalau yang di bawah ini, ujung-ujungnya sebenarnya so what dari data itu kita pengen membuat impact di dalam bisnis. Bagaimana kita bisa menjadi lebih efisien ketika melakukan marketing, kita bisa punya insight-insight. Oke, channel mana sih yang paling bagus, consumer seperti apa yang paling sesuai, dan kita juga ingin menjadi lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang kita punya, bagaimana mengutilize operasional kita, supply chain kita, dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalnya what great looks like, personally ya, kenapa saya sangat excited dan bisa dibilang seru, dan mungkin banyak teman-teman yang di penggemar data science pada data analytics itu, satu hal mungkin karena secara visualisasi, dengan data yang rich ini, kita ibaratnya apakah harus jadi suka angka-angka ya? Bisa dibilang enggak juga. Saya nggak terlalu suka ngeliatin angka, tapi ketika dari data itu, dari angka itu, kita bisa visualize, itu menjadi sesuatu yang sangat intuitif. Sehingga baik dari kita sendiri maupun decision maker bisa paham situasi di lapangan seperti apa. Nah, yang kedua itu, kenapa kita excited, kadang-kadang bisa dibilang cukup magical ya, bisa kayak dukun, bisa meramal masa depan, bisa ngelihat hal-hal yang tidak kasat mata sebelumnya. Nah, itu aspek-aspek yang menurutku sangat menarik dan banyak tool-nya, dan terutama yang exciting lagi ya, mungkin saya dibilang agak iri dengan generasi sekarang, karena waktu saya lulus kuliah dulu, tahun 2006, kalau mau belajar hal-hal ini itu agak susah nyarinya, mesti ngambil kuliah lah kalau buat mendalami. Sekarang yang sangat exciting itu banyak sekali resource-resource yang tersedia secara online, bisa buat belajar, dan kelihatannya ini dalam 5 tahun terakhir ini banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan di perusahaan-perusahaan Silicon Valley yang kemudian dibuka dalam bentuk open source. Karena open source ini bisa banyak digunakan di perusahaan di mana saja, termasuk di Southeast Asia dan Indonesia ini, dan akhirnya semua orang bisa memakai. Nah, mungkin saya akan banyak sharing-sharing juga nih, contoh penerapan open source yang dipakai, sehingga nanti kita semua kasarannya bisa, kalau mau belajar tinggal buka, belajar tinggal diterapkan. Banyak sekali. Nah, mungkin awal saya masuk ke fondasinya dulu ya. Jadi ini sedikit ngasih gambaran untuk yang namanya modern data platform. Jadi ini tugasnya tim data engineering, bagaimana dari data mentah, data ingestion, membangun sebuah data warehouse ataupun data lake, dan melakukan semua transformasi-transformasi, yang mana datanya ini sangat huge scale. Bisa dibilang, apa sih istimewanya big data sama small data? Sebenarnya gampang sih. Kalau big data, kalau misalnya tanpa teknik khusus, itu bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan. Jadi dengan engineering gimana caranya supaya yang berbulan-bulan itu bisa jadi 1 menit sampai 30 detik. Nah, semua digabungkan, semua dibuat supaya cepat, sehingga nantinya akhirnya dari user, baik analytics, business intelligence, maupun data science bisa langsung dipakai. Tapi semua ini adalah ekosistem yang mesti dibangun, termasuk sampai dengan data katalog, governance, dan privacy. Karena bekerja di bidang data, kita punya tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan privacy dan akses itu secure. Nah, di sini juga pas saya pertama-tama berkecimpung di bidang data maupun data science, data analytics, cukup
belajar mengenai yang namanya data lake dan data warehouse. Mungkin kalau teman-teman yang baru dengar ini, apa sih data lake, apa sih data warehouse? Mungkin data warehouse sudah cukup familiar ya, karena ini banyak diterapin di berbagai perusahaan. Ada data warehouse lah, data warehouse. Jadi kalau orang mau tarik data, bisa ke sana. Data lake itu apa? Nah, kalau data lake itu mungkin paradigmanya berkembang awalnya di perusahaan teknologi, yang dimana kita sangat gencar mengembangkan produk-produk baru karena cepat. Jadi data yang di-capture itu juga banyak sekali. Misalnya kita bilang Twitter. Twitter punya banyak posting, interaksi, berbilion-bilion dalam waktu sehari. Nah, gimana caranya supaya bisa di-capture? Caranya adalah, kenapa dibilang data lake, kita langsung dump, langsung lempar aja. Nggak perlu disusun rapi. Nah, mungkin tanyanya kalau gitu jadi berantakan dong. Enggak juga. Di paradigma data lake ini, datanya mentah, susah dicari, karena itu pada awal-awal perkembangannya, ada yang namanya data scientist banyak dibutuhkan di awal-awal, karena bahkan untuk mendapatkan datanya sendiri, yang raw, yang unstructured dari file txt JSON itu cukup sulit. Nah, itu situasinya kenapa waktu itu ada data lake, kenapa butuh data scientist. Nah, sekarang makin ke sini, kita paradigmanya makin menuju kepada ada yang namanya data lakehouse, atau kita mungkin paradigmanya adalah maaf ya, agak loading ternyata. Ya, sambil menunggu surprise. Oh ya, ini dia. Kita orientasinya makin ke sini itu kita mau mengembangkan self-service analytics. Nah, jadi di perusahaan teknologi sekarang banyak fokus ke bagaimana caranya supaya semua orang bisa data driven. Bukan cuma data scientist, bukan cuma yang mahir mathematics dan statistics dan bisa narik data, tapi semua orang. Nah, jadi karena itu mulai dikembangkan tim-tim analytics platform membangun self-service ini. Jadi menghubungkan data lake itu menjadi sebuah data warehouse atau data mart, lakehouse istilahnya. Nah, jadi kalau di tampilan ini ya misalnya ya, yang sebelah kanan, ini pengguna-pengguna semua business user bisa langsung buka, kemudian drag and drop. Bisa mencari tahu misalnya performa sales, performa visit, dan sebagainya. Bisa di slice and dice berdasarkan lokasi, area, dan time. Karena seringkali itu di mana kita butuh data supaya bisa tahu secara granular. Di mana sih yang performanya bagus, di mana yang performanya kurang. Dan semua, mungkin kalau dilihat dari sini kelihatannya simple ya, langsung jadi. Cuma fondasi ini yang banyak dibutuhkan dan penting. Nah, ini yang namanya tim data engineering. Kadang-kadang bisa dibilang pahlawan tanpa tanda jasa, karena jasanya banyak sekali. Cuma kadang-kadang orang itu banyak fokus ke aplikasi-aplikasi yang menarik, tapi ini mau mempromosikan bahwa ini adalah salah satu path, terutama yang teman-teman background-nya di bidang engineering, sciences, ini adalah suatu area yang banyak sangat dibutuhkan ke depannya untuk ngebangun, terutama sekarang ini makin, kalau lihat ya perkembangan evolusi, mungkin awal-awal baru di Silicon Valley, kemudian perusahaan teknologi, cuma ke depannya semua pasti akan menuju ke arah sini dan akan banyak sekali peluang-peluang. Nah, ini mungkin contohnya apa aja skill setnya. Kalau dilihat di sini, memang sangat teknikal ya, baik dari programming Python, Scala, database, data processing techniques, kemudian data processing ini streaming yang real time maupun yang batch, kemudian untuk memahami cloud technology, soalnya biasanya itu banyak menggunakan dari Azure atau Amazon, Google Cloud Platform. Kemudian dari mentah, essentially, bikin flow-nya, pipeline-nya sampai dengan jadi. Ini salah satu area. Dan kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih lanjut lagi, ini ada beberapa resources-nya. Mungkin nanti saya akan share di belakang. Nah, itu fondasinya nih, fondasi yang sangat-sangat penting. Nah, kemudian ini mungkin masuk di section berikutnya, saya mau sharing beberapa contoh aplikasi penggunaannya. Soalnya kalau untuk di bidang marketing ini kalau misalnya dirunut ke belakang, bukan hal yang baru-baru banget. Ini kalau baca textbook-nya, database marketing itu udah dari tahun 1970-an. Udah ada ilmu matematika.
yang untuk fokus di bidang marketing analytics, database marketing dan sebagainya. Cuma apa sih yang baru? Mungkin yang baru itu adalah semua capabilitas ini, semua teknik-teknik ini udah lebih widely available. Jadi yang pertama, lebih banyak lagi resource untuk belajar, lebih banyak lagi data-data yang bisa diakses, dan lebih banyak lagi open source tool. Dan pengaplikasian marketing analytics ini memang range-nya itu cukup besar ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah lebih mature, semua aspek ini, jadi kalau aku lihat di sini, bagaimana caranya supaya barang kita lebih relevan. Ada recommendation engine, ini ya mungkin di Netflix ya sering lihat, Netflix, Amazon, atau cross-selling, upselling. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mencari customer kita yang paling relevan nih. Misalnya kita punya produk A, B, C, kita mau luncurin. Nah, siapa sih yang paling berkaitan? Kita bisa punya propensity model, bisa punya cluster analysis buat ngelihat persona seperti apa yang biasanya suka produk A versus suka produk B. Kemudian penerapan lain itu adalah untuk pricing dan promotion. Nah, di sini biasanya kita banyak bagaimana caranya kita bisa mengoptimalisasikan profit atau revenue karena semakin banyak volume, bisa juga semakin rendah revenue-nya, semakin banyak profitnya. Jadi bagaimana kita bisa balance mencari titik yang optimum. Jadi saya mungkin go through ke beberapa example di beberapa slide-slide berikutnya. Nah, ini salah satu aplikasi forecasting. Ya, ini yang mungkin bisa dibilang kayak dukun ya, bagaimana kita bisa menggunakan statistik supaya bisa tahu ke depannya sales itu gimana. Terutama yang paling sering kepake itu bagaimana memisahkan antara noise day to day, karena misalnya transportasi ya, pola untuk hari weekday sama weekend itu beda. Dan mungkin weekday untuk weekend itu bisa beda di satu tempat dan tempat lain. Misalnya dulunya ya, misalnya Bandung itu banyak wisatawan dari Jakarta. Nah, bagaimana kita bisa meng-take into account perubahan-perubahan ini supaya tidak terlalu noisy. Jadi kita bisa misalnya tarik di sini ya, tren jangka panjangnya seperti apa. Dan the power of teknologi itu seringkali bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang kompleks tapi secara granular. Jadi benar-benar tiap-tiap area kita bisa bikin forecastingnya, bisa lihat tren jangka panjangnya gimana. Jadi nggak ngelihat oh naik, oh turun, oh naik, oh turun, terus kadang-kadang apa ya happy sendiri atau kayak tiba-tiba sad sendiri, padahal itu sebuah seasonality. Kemudian penerapan lain yang sering dipakai itu ini yang tadi aku sharing, propensity model. Biasanya itu ketika kita mau meluncurkan produk-produk baru, atau ada produk A, produk B, produk C, atau mungkin kalau di aplikasi ya, ada yang tampilannya mempromosikan jenis makanan tertentu, jenis restoran tertentu, atau jenis produk tertentu. Nah, ini biasanya kita menggunakan yang namanya propensity model. Kita meng-capture apa saja kira-kira atribut dari konsumen, dan dari situ bisa try to predict faktor-faktor apa aja yang ketika misalnya ditawarkan produk A atau produk B, paling kuat prediksi untuk take up rate-nya. Nah, dari situ kita bisa membantu menyediakan hal-hal yang paling relevan. Karena salah satu tugas utama sebuah marketplace yang baik itu adalah mempertemukan supply sama demand. The problem adalah supply-nya banyak, demand-nya banyak, tapi screen-nya terbatas. Nah, gimana caranya supaya dengan screen yang terbatas itu bisa paling ketemu, bisa paling jodoh. Nah, disinilah propensity model ini punya peranan yang sangat penting. Kemudian ke contoh berikutnya. Eksperimen. Ya, mungkin ini salah satu fitur utama ya yang sering banyak diterapkan di perusahaan teknologi itu adalah dengan bagaimana caranya kita bisa sesering mungkin eksperimen. Kenapa eksperimen? Karena kadang-kadang itu kita nggak tahu apa yang sukses, apa yang nggak sukses. Dan kenapa buat eksperimen? Dari situ itu benar-benar kita bisa mengumpulkan data, bisa berdiskusi, berargumentasi secara lebih fact-based. Dan mungkin kalau di aspek perusahaan teknologi, karena sifatnya aplikasi ya, bisa A/B test dengan mudah. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu adalah mindset dan paradigma, di mana kadang-kadang itu contoh opposite dari experimentation itu adalah takut gagal. Kadang-kadang barrier-nya itu bukan barrier technical, tapi takut
dimarahin kalau misalnya gagal. Kalau misalnya gagal gimana? Jadi kita pilih yang aman-aman, tidak berani mencoba hal yang baru. Nah, dari sini saya suka banget nih mendengarkan podcast Master of Scale, di mana banyak sekali bercerita pendiri-pendiri startup mencoba berbagai hal, kira-kira tipsnya apa aja. Dan mungkin kalau kita berpikir soal kegagalan, kita ngelihatnya bukan sebagai apa ya, bukan sukses gagal, merasa happy apa merasa senang apa merasa sedih. Tapi ketika gagal kita bisa collect data, bisa mengumpulkan data apa yang efektif, apa yang nggak efektif ketika misalnya ini menempatkan diri dalam kita sebagai pengusaha kecil, mau punya buka online shop kecil-kecilan lah ya. Terus kita mau mempromosikan marketing di channel sana, channel sini, nyoba berbagai jenis apa ya, communication stylenya, ada yang lebih ceria, ada yang lebih serius, gambarnya keren-keren. Nah, jangan sampai terlalu terpaku punya teori sendiri. Oh, ini pasti kayak gini nih. Kita harus lebih terbuka. Coba aja nanti ketika kita coba rapidly bisa lihat mana yang sukses mana yang nggak sukses, nanti bisa kita lihat juga profilnya. Oh, ternyata kalau kita melakukan seperti ini bisa dapat profil persona yang cocok dengan ini, tapi ketika kita coba ini personanya seperti ini. Dan memang ini sesuatu yang kita bisa terapkan, nggak harus punya tool yang banyak, tapi yang penting kita berani untuk gagal, berani untuk mengumpulkan data. Dan tapi ya ini dalam sisi ekonomi kadang-kadang kita nggak bisa, tidak semua hal itu bisa dieksperimenkan karena ada batasan secara teknis dan ada batasan secara etika juga, tidak semuanya bisa. Kayak misalnya biomedis dan ekonomik itu nggak semuanya bisa dieksperimentasikan. Nah, di sini kita banyak menggali dari ilmu yang namanya causal inference. Jadi bagaimana dengan data yang udah ada, kita bisa membuat suatu prediksi counterfactual. Ya, counterfactual di mana kalau misalnya tidak melakukan intervensi itu, apa kira-kira baseline-nya. Dan tool-tool seperti ini sekarang ini sudah terbuka, open source, bisa dipelajari, banyak materialnya di YouTube, ada library-nya yang bisa dipakai secara langsung. Nah, dari sini kita bisa langsung mengaplikasikan supaya nanti kita misalnya ketika punya nyoba ada inisiatif marketing baru, terus kebetulan naik nih. Terus ternyata sudah keburu senang, ternyata itu seasonality kebetulan lagi tinggi. Nah, ini akan sangat ngebantu memisahkan korelasi-korelasi seperti itu. Mas Ausi, boleh izin memotong sebentar? Waktunya 5 menit lagi ya, Mas? Oke, sip, ya. Bisa. Terima kasih, Mas. Nah, jadi mungkin beberapa contoh saya akan go through secara cepat. Another bidang yang lain itu adalah bidang web dan marketing analytics. Di sini sebenarnya kalau dibilang juga salah satu area yang banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa pelajari. Mungkin kalau aku skip dikit lagi. Nah, ini misalnya masuk ke Udemy, ada banyak sekali material-material buat belajar bagaimana mengoptimisasi, bagaimana menginterpretasi yang web dan marketing analytics. Ini mungkin saya skip karena mungkin pesannya adalah satu. Kalau misalnya kita sebagai pemilik usaha, kita pengen tahu marketing di beberapa channel-channel. Nah, ada yang namanya marketing attribution model buat memahami kira-kira yang paling produktif itu di mana. Ini kalau kita menggunakan teknik ini, kita bisa tahu sebenarnya ketika kita pasang iklan di XYZ itu produktif atau buang-buang uang. Nah, kemudian ini masuki penutup. Kalau untuk analytics, sebenarnya kenapa sih visualize? Di sini aku bagi dua ya. Pertama itu menyediakan overall view kepada eksekutif. Yang kedua, mendapatkan intuitive insight. Kalau lihat di sini, ini pakai Tableau ya. Gambarnya keren-keren, tapi selain keren, sebenarnya tujuan utamanya itu membuat data lebih intuitif. Nah, bisa dibilang, gimana sih caranya supaya belajar data? Apa sih yang lebih penting? Teknisnya, programmingnya, atau apa? Sebagai penutup, mungkin yang paling penting itu adalah so what. Nah, kadang-kadang di dunia era big data sekarang ini, datanya banyak. Tapi hati-hati kita terlalu banyak, terlalu tenggelam dalam data, paralisis. Ini mungkin penutup. Salah satu area yang bisa dipelajari teman-teman itu bagaimana supaya kita bisa punya hipotesis, thinking, berpikir secara lebih terstruktur. Dari situ, kita bisa bottom up, mencari data, memvalidasi hipotesis, dan kemudian mulai bolak-balik. Nah, itu akan membantu teman-teman supaya bisa mengarahkan analisis dengan baik. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan metode driver tree analysis. Nah, ini seringkali salah satu cara yang banyak dipakai. Dari data yang sekian banyak, bagaimana supaya menyusun, simple, dan rapih. Dari situ mungkin penutup ada beberapa
seperti saya paparkan tadi, banyak sekali learning source yang available. Ada yang gratis, Kaggle, Coursera, YouTube, ada yang berbayar. Silakan dipilih. Sebenarnya yang banyak-banyak yang gratis pun itu sebenarnya cukup efektif. Jadi benar-benar tergantung dari itikat dan semangat dari teman-teman untuk belajar. Mungkin sekian paparan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ausi sudah berbagi ilmu dan wawasan dengan kita. Mari kita berikan aplaus virtual kepada Mas Ausi. Dan menarik sekali ya, ternyata penerapan data analytics itu bisa mengoptimalkan marketing untuk menambah value bisnis kita gitu ya. Gimana nih teman Keu, berminat menjadi data scientist atau data analyst? Semoga dengan kedua paparan tadi kita jadi tercerahkan ya tentang data analytics. Oke, karena kedua narasumber sudah menyelesaikan pemaparannya, tentu ada teman-teman nih yang ingin bertanya. Kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan menekan tombol raise hand dalam fitur reaction atau fitur partisipan yang terletak di posisi bawah layar Zoom masing-masing. Nanti setelah itu saya akan menunjuk dan mempersilahkan peserta terpilih untuk mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan kepada teman Q yang ada di breakout room ini. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa raise hand terlebih dahulu. Mau tanya kepada Mas Ade, ini dari Muhammad Selamat Yahya, bagaimana tim data analytics Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian rumus atau metodologi yang diaplikasikan pada saat kondisi ekonomi tidak menentu saat pandemi? Dan seberapa besar efek dari kebijakan cashless yang saat ini sedang berlaku untuk transaksi saat ini? Terima kasih. Kami persilakan nih Mas Adi untuk menjawab pertanyaannya. Oke, thank you nih ke Muhammad Selamat atas pertanyaannya. Ini ditanya ke tim data analitik Kementerian Keuangan. Jadi sebenarnya luas ya tim data analitik itu. Jadi kalau misalnya mau salah satu project yang kayaknya nyambung kepada apa sih tindak lanjut atau kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi ini gitu ya. Jadi di Kementerian Keuangan ini ada salah satu project di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Negara. Jadi di situ kan ada beberapa. Oke, balik ke belakangnya dulu. Jadi kalau misalnya kita setiap tahun, kita kan ada anggaran nih dari setiap unit atau kementerian di seluruh Indonesia, baik itu yang dari pusat maupun nanti ada yang di daerah juga kan. Nah, dari Kementerian Keuangan, yang tim data analitik di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ini nyari kira-kira dari semua anggaran itu yang apa ya, yang kalau misalnya istilah kita sih kayak anggaran lemak gitu ya. Jadi sebenarnya itu sudah dianggarkan, tapi karena pandemi ini kemungkinan besar tuh nggak tercapai, maksudnya nggak ada realisasi dari anggaran itu. Jadi dari data-data yang sebelumnya, data historis di tahun 2020 dari tim data analitik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan coba menentukan nih, oh ini sebenarnya bisa di-cut nih datanya. Dan sebelumnya pendekatannya itu dia manual. Jadi dari unitnya kayak ngasih usulan, kira-kira dari unit kita bisa motong segini gitu. Nah, kalau misalnya sekarang karena kita dari pusat ini ada data dan bisa learning datanya, dari pusat malah ngajuin ke pemerintah daerah atau ke kementerian lain. Kira-kira anggaran ini bisa dipotong nggak nih? Kalau misalnya dari analisis kita, harusnya sih ini nggak bakal tercapai di akhir tahun. Kalau bisa dipotong aja nih biar bisa digunakan untuk kegiatan yang lain yang lebih berguna pada mitigasi dari pandemi ini gitu. Terus kemudian seberapa besar efek dari kebijakan cashless yang saat ini banyak berlaku di transaksi ya. Mungkin ini bisa lebih banyak dijelasin dari Mas Ausi ya, karena kan Grab sendiri dia punya ada cashless-nya gitu kan, pembayaran cashless. Tapi kalau misalnya dari Kementerian Keuangan sih ngelihatnya ini ada positifnya untuk Kementerian Keuangan. Jadi kalau misalnya dulunya gitu kan kita beli sesuatu di minimarket atau di warung lah ya, sekarang kan sudah bisa cashless nih. Jadi ada record transaksinya. Nah, untuk Kementerian Keuangan yaitu datanya bisa kita akses dan akhirnya menentukan kebijakan-kebijakan lainnya. Karena kan sebelumnya tidak tercatat nih karena masih cash ya. Transaksinya masih menggunakan cash dan itu nggak ada data recordnya biasanya. Dan sekarang karena ada cashless dan biasanya platform cashless itu bisa kita akses dari Kementerian Keuangan, ya bisa digunakan untuk menganalisis kebijakan ke depannya. Gitu sih. Atau mungkin bisa tambahin sama Mas Ausi nih. Silakan. Atau Mbak Im dulu. Oke, terima kasih Mas Ade atas jawabannya. Mungkin Mas Ausi mau menambahkan jawaban? Ya, tentunya untuk cashless, kita ngeliatnya adalah kemajuan yang bagus banget ya. Terutama menimbang sekarang masih banyak
masyarakat di Indonesia yang belum tidak mudah untuk punya rekening akun keuangan. Jadi kebijakan cashless sekarang ini sangat memudahkan buat adopsi, sehingga dari situ bisa berpartisipasi dalam keuangan digital. Selain itu yang kita lihat juga ini sangat memudahkan dari segi operasional transaksi. Karena misalnya kalau misalnya kita mau membeli makanan ya lewat warung, kadang-kadang driver partner itu harus menanggung. Nah, dengan adanya cashless ini, kita bisa memberi lebih banyak ketenangan karena transaksinya itu sebuah langsung flowing dari consumer ke warung, kemudian ke drivernya juga. Dan tentunya terakhir lebih higienis karena menimbang situasi sekarang akan sangat anything that can be done to buat menegakkan prokes sangat-sangat baik. Baik, terima kasih Mas Ausi atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari teman KEU, Asizia Karimasari. Ini bertanyanya kepada Mas Ausi nih. Jika suatu data telah diolah sedemikian rupa, kemudian ternyata kesimpulan dan take action yang disarankan ternyata realisasinya nggak berjalan dengan baik, seharusnya faktor apa saja yang paling banyak mempengaruhi ketidakberhasilan, kemudian apa saja yang harus dilakukan? Evaluasi, olah data lagi, atau bagaimana? Silakan, Mas. Baik. Nah, jadi ini tidak jarang terjadi. Nah, paling penting di sini adalah proses yang namanya PDCA, Plan, Do, Check, Act, terus di-iterate. Di sini memang penting sekali ya punya humility dan integrity buat semua pihak. Jadi kita mesti ngeliat lagi, biasanya setiap ada sesuatu, ada yang namanya postmortem. Apakah itu berhasil, apakah tidak berhasil. Ketika berhasil, kenapa, sesuai prediksi atau tidak. Ketika tidak berhasil, kenapa? Dari tim data biasanya kita balik lagi. Apakah misalnya langkah-langkah pengolahan datanya sudah benar? Satu. Kemudian yang kedua, apakah mungkin ketika kita bikin prediksi ini sebenarnya kadang-kadang itu ada yang prediksi statistical significance-nya kuat, kadang-kadang ada yang bisa plus, bisa minus. Nah, ini kadang-kadang seberapa besar sih efeknya. Terus yang ketiga, apakah ketika kita analisa data, mungkin kita lihat faktor ABC tapi lupa D. Nah, ini gimana caranya supaya we know what we don't know. Nah, ini mungkin buat orang-orang tim data ya, sangat penting buat komunikasi. Misalnya, ketika kita melakukan sebuah eksperimen analisis, kita mau mendengarkan dari teman-teman tim operasional di lapangan. Soalnya nggak semua itu ada datanya. Dan kadang-kadang itu ada aspek manusia yang tidak di-capture sama data. Jadi, penting buat mendengar, dan dilihat lagi apakah dari aspek-aspek lain, misalnya seasonality atau ada event eksternal atau mungkin secara eksekusi di lapangan. Jadi kita lakukan postmortem, cek semuanya, apa yang sesuai ekspektasi, apa yang enggak. Baik, terima kasih Mas Ausi atas jawabannya. Selanjutnya nih ada satu teman yang sudah raise hand. Kami persilahkan kepada Evilia Nurfadilah untuk mengajukan pertanyaan langsung. Kami persilahkan. Ya, selamat siang kakak-kakak semua. Saya izin bertanya. Tadi kan dalam materi disebutkan bahwa data analisis itu the one of sexiest job katanya. Tapi seperti yang kita ketahui sebenarnya masih lack of human resource kalau di Indonesia ini masih minim lah yang tahu atau awam kayak orang-orang seperti saya yang kurang. Apalagi kalau misalkan entrepreneur yang masih bisnisnya kecil, skalanya belum besar gitu untuk afford seorang profesional data analysis susah gitu, belum tentu bisa. Mungkin apakah dari kakak-kakak ini punya komunitas untuk anak-anak muda mengembangkan bakat minatnya terhadap gimana cara-caranya nih buat jadi, karena tadi kan banyak banget ada database, aplikasi statistik, programming, dan riset dan sebagainya, itu kok bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Itu aja sih mungkin dari saya. Sama apa tahap-tahap pertama gitu ya, buat kita mengenal lebih lanjut terkait materi yang sedang kita tentang data analysis. Thank you. Baik, terima kasih Evilia atas pertanyaannya. Kami persilakan nih kepada kedua narasumber, silakan boleh siapa duluan untuk menjawab tadi terkait komunitas dan tahap-tahap awal. Silakan. Siapa dulu nih? Aku udah Mas Ausi nih. Aku dulu ya. Boleh, silakan. Oke, jadi tadi ya terkait dengan apa sih kalau misalnya mau join yang mau involve lah ke dunia data analitik, ya pasti tadi kan di presentasi saya juga nyaranin untuk mulai learning dan kolaborasi. Nah, kalau misalnya learning itu sebenarnya tadi juga di presentasi Mas Ausi banyak banget tuh yang apa namanya channel-channel terkait dengan kita buat membantu kita untuk learning data analitiknya gitu. Ya mungkin salah satunya tadi ya YouTube Moflak juga, mungkin teman-teman bisa coba dicek juga di situ.
Dan kalau misalnya komunitas, sebenarnya di Indonesia sendiri sih sudah banyak sih komunitas-komunitas data science atau data analitik ya. Mungkin yang salah satu yang paling besar tuh yang biasa saya dengar tuh ada Data Science Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, coba bisa gabung ke sana untuk yang lebih luas ke eksternal ya. Jadi kan kalau misalnya misal di kampus atau di tempat bekerja, ada juga komunitas ya, coba bisa dibangun juga komunitas kecil-kecilan di unitnya masing-masing gitu. Kalau misal saran saya sih yang penting kumpul dulu aja gitu dan belajar bersama-sama gitu sih. Baik, terima kasih Mas Ade. Kami persilakan selanjutnya nih, Mas Ausi, jika ingin menambahkan jawabannya. Ya, kalau aku lihat sini mungkin ada dua persona ya. Satu ya persona yang mau penghobi data science, data analytics, dan mungkin menerapkan di pekerjaan. Yang kedua mungkin persona entrepreneur, tapi pengen gimana caranya supaya bisa lebih data driven. Mungkin dua itu. Kalau yang pertama, kayaknya sih udah cukup familiar banyak komunitas, baik yang komunitas seluas, se-Jakarta, se-Indonesia, atau yang komunitas lingkup kampus apa kantor masing-masing. Kalau untuk yang pertama bisa dibilang belum terlalu banyak, dan mungkin hebat kalau misalnya ada entrepreneur yang mau ke arah sini. Mungkin ada dua cara ya. Satu, saya sih paling suka belajar di Udemy karena dia sangat praktis. Dia itu ketika misalnya belajar soal digital marketing, ada bagian soal bagaimana membaca analytics-nya. Tapi ini bukan yang dalam banget, tapi yang paling penting itu apa? Itu cara satu. Cara kedua mungkin cari teman kali ya, teman sekampus yang mungkin bidangnya bidang data analytics, karena mungkin dia juga pengen nyari project nih. Terus misalnya punya usaha bisa kita bisa kerja bareng nih, kamu bisa ngebantu mengaplikasikan, terus nanti ya kita bisa kolaborasi bareng. Mungkin gitu sih, either belajar sendiri apa cari teman. Either belajar sendiri atau cari teman. Oke, terima kasih Mas Ausi atas jawabannya. Mohon maaf nih karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa memfasilitasi semua pertanyaan untuk dijawab. Dan dengan demikian, berakhirlah sesi Moves Talk pada siang ini dengan tema Optimize Marketing Through Data Analytics. Terima kasih kepada teman Q yang sudah antusias mengajukan pertanyaan. Semoga pertanyaannya terjawab dengan baik ya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber kita hari ini, Mas Ausi dan Mas Ade. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dan sudah sharing banyak pengalaman, inspirasi, pengetahuan, dan insight-nya kepada seluruh peserta Road to Moves hari ini. Apabila ada tugas atau kesibukan lain, diperkenankan Mas untuk meninggalkan acara ini. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di tengah-tengah Moves Talk hari ini. Oke, baik. Sebelum menutup acara Moves Talk sesi ini, saya akan kembali mengingatkan dan mengajak teman-teman yang belum melakukan registrasi komunitas untuk segera bergabung dengan mendaftarkan diri pada tautan bit.ly/komunita-kemenq. Sekali lagi, bit.ly/komunita-kemenq. Jangan lupa juga nih untuk menyebarkan informasi ini kepada teman-teman yang lain dan ajak mereka untuk bergabung bersama dalam komunitas. Akhir kata, saya Nurim Ratun Solihat mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama saya memandu jalannya Moves Talk siang ini. Sampai jumpa di sesi Moves Talk selanjutnya. Salam sehat dan selamat bergabung kembali di ruang utama Road to Moves 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.